Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 2 tentang Mathematics of Cryptography 3, Primes and Related Congruent Equation. Nah, berikutnya kita bahas tentang primitive root. Nah, dalam primitive root di grup G yang merupakan bilangan yang punya inverse di modulus n, order dari masing-masing elemen itu sama dengan Thousand faktor dari n. Nah, kita sebut kalau order elemennya adalah Thousand faktor dari n, maka elemen ini kita sebut sebagai primitive root dari grup tersebut. Contohnya di G8, di set 8 inverse, itu kita punya bilangan diantaranya adalah 1, 3, 5, 7, tapi tidak ada ordernya yang 7. Nah, Thousand faktor dari 8 adalah 4 ya. Nah, tidak ada yang ordernya 4, berarti tidak ada yang jadi primitive root. Sementara di modulus 7 dari grup bilangan set 7 yang punya inverse, itu Thousand faktor dari 7 adalah 6. Maka ada dua bilangan, yaitu 3 dan 5, yang ordernya adalah 6. Jadi di modulus 7 ada dua primitive root. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut bahwa sebuah grup G di mana isinya adalah bilangan yang punya inverse di set n, itu punya primitive root hanya jika n-nya adalah 2, 4, kemudian prima kali pangkat bilangan tertentu, atau 2 kali prima bilangan pangkat tertentu. Nah, sehingga di sini menjadi kunci dari pengembangan RSA. Nah, di RSA n-nya itu tidak memenuhi ini, karena n-nya merupakan komposisi dari dua bilangan prima, berarti P1 kali P2. Nah, karena tidak memenuhi syarat ini, maka di RSA dia tidak punya primitive root, sehingga untuk mencari kunci public dari private itu tidak dimungkinkan dengan cara mengalihkan berulang-ulang. Nah, ini beberapa contoh ya, bahwa dalam basis modulus n, n-nya 17, 20, 38, dan 50, nah itu jumlah primitive root-nya ada berapa? Nah, itu bisa dihitung menggunakan ini, Thousand faktor dari bilangan primanya. Nah, untuk set 17 punya primitive root 17 adalah karena 17 adalah prime. Kemudian di set 20 tidak ada primitive root karena tidak memenuhi ini. Kemudian punya primitive root 38 karena 38 adalah 2 kali pangkat 19, memenuhi ini kan, di mana T-nya 1. Kemudian di Z 50 punya primitive root karena 50 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2, di mana 5 adalah prime, memenuhi syarat yang ini. Nah, jumlah primitive root di grup G dengan di set n yang punya inverse itu adalah sebanyak Thousand faktor dari Thousand faktor n. Kemudian kita juga mengenal cyclic group. Nah, cyclic group itu adalah sebuah grup di mana kita bisa mengenerate set penuh di set n yang punya inverse dengan cara
memangkatkan primitive root masing-masing. Jadi G1, G2, G3 dan seterusnya sampai G sebanyak jumlah Thousand function dari n. Contohnya, kita punya grup Z10 yang punya inverse, itu punya 2 primitive root, karena Thousand faktor dari 10 adalah 4, dan Thousand faktor dari Thousand faktor 10, berarti Thousand faktor 4 ya, itu adalah 2. Nah, kita bisa mendapatkan dengan melihat di sesi sebelumnya, primitive root-nya adalah 3 dan 7. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa 3 dan 7 ini bisa mengenerate semua bilangan inverse di Z10, yaitu dengan cara untuk G3 misalnya dipangkatkan 3 pangkat 1 mod 10 3, 3 pangkat 2 mod 10 berarti kan 9, 9. 3 pangkat 3 berarti 27 mod 10 7. Kemudian 3 pangkat 4 mod 10 sama 1. Nah, 1, 7, 9, 3 itu merupakan keseluruhan bilangan di Z10 yang punya inverse. Begitu juga dengan 7. 7 dilakukan dengan cara yang sama, dia juga bisa mengenerate seluruh elemen, yaitu 7, 9, 3, dan 1 di Z10 yang punya inverse. Nah, di grup G, Zn yang punya inverse, itu kita sebut sebagai cyclic group jika dia punya primitive root. Kemudian di Zp, bilangan prima yang punya inverse, selalu punya cyclic. Nah, masalahnya di RSE itu Zn-nya, karena dia merupakan komposisi dua bilangan prima yang tidak memenuhi syarat dia punya primitive root, maka dia tidak punya primitive root. Sehingga ya intinya kita sulit untuk, mustahil ya, karena memang nggak ada, untuk mendapatkan memecahkan komposisi D dari E dengan cara melakukan cyclic ini. Kemudian kita bahas mengenai discrete logarithm. Kita mengenal logaritma di bilangan biasa, tapi kalau yang ini di discrete. Nah, propertinya adalah grup di G, di mana di Zp yang punya inverse itu adalah elemennya adalah integer, nah dari 1 sampai prima kurangi 1, karena P dia selalu punya primitive root. Kemudian dia cyclic karena komponennya bisa mengenerate seluruh elemen di Zp yang punya inverse sebanyak, karena Thousand faktor dari n adalah P-1. Nah, primitive root-nya merupakan base dari logaritma. Ini contohnya ya. Untuk di Z7 kita punya tabel, ini sama kayak tabel logaritma di bilangan biasa, tapi ini di discrete. Jadi kalau base-nya 3 dan base-nya 5, maka kita bisa menemukan logaritmik dari Y base pangkat X. Nah, contohnya di sini. Kita diminta untuk mencari menggunakan tabel ini berapa 4 kongruen 3 pangkat X mod 7. Berarti kan kita nyari bilangan apa sih yang kalau dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 4. Berarti kita nyari base-nya 3 dulu di sini. Base-nya 3. Kita cari Y-nya 4. Y-nya 4. Oh, bilangan itu adalah 4. Nah, di sini 4. Kemudian bilangan apa sih yang kalau dipangkatkan dengan 5 hasilnya 6 dalam mod 7. Berarti kita lihat dulu 6
Y-nya 6, base-nya 5, berarti 3. Jawabannya 3. Nah, ini beberapa perbandingan antara discrete logarithm dengan yang non-discrete. Sebetulnya mirip. Jadi, kalau di tradisional logarithm, log berbasis A dari 1 itu kan sama dengan 0. Nah, di discrete berarti log base-nya yang 1 itu kongruen dengan 0 mod dari tuition faktor n. Kemudian log A X kali Y itu kalau di breakdown jadi plus. Nah, yang di sini juga kali itu jadi plus. Kemudian kalau pangkat K kali log-nya, yang di sini juga K-nya turun kali log-nya. Tapi modulusnya adalah tuition faktor n. Nah, discrete logarithm problem ini kompleksitasnya sama dengan factorization problem. Sehingga di RSE kita bisa mencari logaritmik dari eksponen Q public itu, tapi tingkat kesulitannya sama dengan memecahkan factorization problem dari n. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari sejauh ini sebagai dasar untuk pembahasan kriptografi asimetrik di kuliah berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.